Di bulan Maret ini sebetulnya kita sudah memasuki batas akhir untuk laporan keuangan akhir tahun lalu. Ya, ada yang Maret, mungkin juga beberapa kadang-kadang keluarnya April. Nanti kalau yang kuartal 1 ini mungkin bulan Mei Juni, April Mei Juni seperti itu. Nah, kalau yang akhir 2020 bagaimana? Ini kebetulan memang belum banyak yang saya ambil data dari Infovesta dan kebetulan belum banyak gitu ya. Saya baru dapat sekitar belasan. Nah, kalau kita lihat 2019 dengan 2020 full year, kalau kita lihat ternyata masih ada yang omsetnya naik kayak Arwana Citra Mulia, Bank Sentral Asia gitu ya. Kemudian Bank BRI Syariah, Bank Mega, Sido, dan Unilever. Jadi sektor yang masih ada industri-industri yang ternyata di tahun 2020 masih bisa mempertahankan kenaikan omset. Kemudian kalau yang perbankan ya kita lihat turunnya cukup jauh, ada BNI, BRI sama Bank Mandiri. Kemudian yang non konsumer juga turun. Tapi sekali lagi ini baru sebagian kecil, belum bisa menggambarkan secara umum. Nah, kalau net income juga sama. Ternyata untuk kayak seperti Arwana itu mengalami kenaikan sampai dengan hampir 50%. Ya. Kemudian ada Bank BRI Syariah ini naik 200%, tapi ini lebih kepada aksi mergernya gitu ya. Secara umum kalau kita lihat, kalaupun nanti sudah keluar semua, harusnya untuk sales dan net income itu akan menurun di 2020 dibandingkan 2019. Kenapa ya? Karena 2020 itu terjadinya pandemi. Kalaupun ada industri atau perusahaan tertentu yang mengalami pertumbuhan, tapi jumlahnya pasti tidak akan sebanyak yang mengalami penurunan. Untuk Q1 bagaimana? Nah, kalau Q1 kita melihat mungkin masih akan tumbuh, tapi tumbuhnya mungkin stagnan ataupun kalau ada kecil sekali. Kenapa? Karena di Januari sampai Maret 2021 kita tuh masih beroperasi secara normal. Ya, mungkin Maret sudah kena sedikit lockdown atau PSBB waktu itu. Tapi ekonominya waktu itu masih oke lah, Januari, Februari, Maret itu masih beroperasi. Nah, yang nanti Q2, Q3 itu yang menurut saya akan mengalami kenaikan cukup signifikan. Karena Q2, Q3 itu bottomnya tahun lalu. Jadi ibaratnya sudah turun dalam, dari turun dalam itu kita ukur dengan sekarang pasti naiknya cukup signifikan. Nah, jadi kejutan laporan keuangan kalau di Q1 paling datangnya dari sektor yang berbasis komoditas. Seperti batu bara, sawit yang harga jualnya naik. Tapi kalau untuk sektor yang lain, rasa-rasanya harus tunggu kuartal 2 seperti itu atau kuartal 3 karena pemulihan ekonominya baru terasa di situ. Nah, apakah akan terjadi pemulihan ekonomi? Saat ini kita lihat pemerintah sudah berusaha keras. Jadi untuk kendaraan ya ada pembebasan atau diskon PPNBM untuk kendaraan di bawah 1.500 cc dengan kandungan lokal minimal 70%. Jadi bulan Maret sampai Mei itu diskon PPN-nya 100%, PPNBM ya, barang mewah. Kemudian Juni sampai Agustus diskonnya 50%, September November diskonnya 25%. Nah, jadi untuk kendaraan ini sudah berlaku 1 Maret. Kalau tadi pagi saya baca koran, ada dealer mobil yang katanya biasanya omsetnya satu hari jual 6 unit, ini sekarang bisa 25 unit gitu. Otomotif itu turunannya banyak Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat otomotif, kita berpikir Astra seperti itu, belum tentu. Yang sediakan joknya, yang sediakan busanya, yang sediakan bannya, yang sediakan karet untuk bannya, itu sangat banyak turunannya, kaca dan lain-lain, besi dan lain-lain gitu ya. Jadi kendaraan itu merupakan sektor yang banyak turunannya. Sehingga nah kemudian properti juga sudah banyak insentif juga. Jadi yang pertama, kalau bank yang dia punya rasio keuangan bagus, boleh kasih DP sampai dengan 0%. Ya, jadi ada ketentuannya. Jadi kalau rasio keuangannya kurang bagus, DP-nya minimal 10%, 20% dan seterusnya. Ya, jadi tergantung kesehatan bank, boleh loan to value, artinya kalau kita pinjam boleh sampai dengan 100% nilai propertinya seperti itu. Nah kemudian untuk properti yang dijual langsung oleh developer kepada user, ya, dengan penyerahannya itu harus dalam tahun ini juga, itu juga diberikan diskon PPN. Jadi PPN-nya kalau di bawah 2M bebas, kalau 2,5M, 2 sampai dengan 5M dikasih diskon PPN 50%.
Nah, kemudian ada syarat tidak boleh dijual dalam 1 tahun. Jadi ini properti itu juga sama kayak kendaraan, turunannya banyak. Kalau kita sudah beli rumah, kita beli furniture. Kalau kita sudah beli furniture, kita akan, nah itu ini 2 yang sudah dipublikasikan. Yang lain ada nggak? Menurut saya akan datang lagi, mungkin untuk pariwisata. Ya kalau di Singapura kayak orang dikasih $100, jadi dia boleh nginep di mana saja, dengan sampai dengan $100 ditanggung oleh pemerintah. Jadi 2021 ini akan banyak sekali insentif-insentif yang diterbitkan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kalau menurut saya timingnya juga tepat, karena kalau kita lakukan itu di tahun lalu, kita tuh masih berkutat dengan pandemi, mau keluar juga males. Nah sekarang kan sudah ada vaksin, orang mungkin sudah mulai berani keluar. Pada saat orang sudah mulai berani keluar ditambah dengan insentif, nah itu diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah jadi untuk 2021 ini ada kemungkinan laporan keuangan mungkin di kuartal 2 dan 3 itu bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu.